Terakhir, saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini. Khilaf saya, khilaf keluarga saya, dan khilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama 5 tahun ini. Bila mungkin ada salah khilaf, ada yang luka, ada yang tersinggung, ada yang tak nyaman, maafkan. Insya Allah yang maha pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita. Ya, siapa saja boleh mendorong yang diakui. Bahwa saya semua mau bicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya. Bahwa kita dukung tokoh-tokoh seperti itu, bahwa Anies itu punya pengalaman, ya. Dan prinsip saya adalah selama ini sama. Ketika ada panggilan tugas, Pak RT saja manggil saya untuk tugas di kampung saya, jadi pembina untuk Karang Taruna, saya terima tugas itu. Oke? Jadi panggilan tugas itu adalah sesuatu yang normal. Setiap kali ada panggilan tugas yang itu untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan semua, maka saya selalu katakan siap. Semua kepemimpinan pasti ada estafetnya. Proyek-proyek besar rata-rata dia bersambung. Sehingga pemimpin sebelumnya ingin sekali pemenang berikutnya itu adalah orang yang bisa melanjutkan. Dia ingin mempertahankan biar kelanjutan target dia itu berjalan dengan baik. Kalau di tingkat nasional ada yang punya kewenangan. Saya saat ini menuntaskan itu. Bila nanti ada panggilan, nanti ditunggu kalau ada panggilan. Pak Anies sangat cerdas. Menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa keadilan serta kalkulasi ekonomi. Kalau dia datang dari pikiran yang otentik, dari kejernihan melihat problem, maka intonasinya, grammarnya juga akan lain. Itu yang bisa memukau, memikat, dan menimbulkan tepuk tangan. Jadi tepuk tangan karena ide, bukan tepuk tangan karena sekedar basa-basi. Sekarang kita kumpulkan cara Anies mengucapkan pikiran, narasinya apa, logiknya bagaimana, tuh kemampuan untuk mengkompilasi ide bagaimana. Memimpin bangsa itu harus dengan argumentasi. Kalau ya misalnya Anies dapat tiket nih, terus dia lolos lah ke putaran kedua, saya rasa dan saya yakini, ini menurut pendapat saya sebagai pengamat, bukan sebagai peneliti ya, ini pengamat aja. Kalau dia dapat tiket dan dia lolos ke periode kedua atau putaran kedua, head to head sama siapapun calon presidennya, dia akan menang mirip-mirip angkanya seperti kemenangan dia di Jakarta. SBY, JK, Surya Paloh sudah duduk semeja bersama Anies AHY di pernikahan Putri Habib Salim Segaf. Dinamika politik jelang kontestasi pemilihan presiden atau Pilpres tahun 2024 mendatang semakin menghangat. Terbaru, tokoh politik senior duduk satu meja bersama bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Saat acara pernikahan Putri Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Habib Salim Assegaf Al-Jufri pada Minggu malam, ada peristiwa penting. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Surya Paloh, dan Yusuf Kala duduk bersama Anies AHY. Anies AHY adalah salah satu paket pasangan Pilpres yang digadang-gadangkan akan diusung oleh koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem. Dalam acara yang berlangsung di Balai Sudirman, Jakarta Selatan itu, para tokoh senior bersama Anies AHY tampak berbincang. Selain tokoh-tokoh tersebut, sebenarnya ada beberapa petinggi yang juga hadir, di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menjelaskan bahwa dalam pertemuan semeja itu terjadi secara alamiah. Herzaki menekankan bahwa dalam acara pernikahan itu yang utama adalah silaturahim. Tujuan silaturahmi itu untuk mendoakan mempelai agar menjadi keluarga yang baik,
mendoakan yang baik-baik untuk tuan rumah agar bahagia dan langgeng. Demikian kata Herzaki. Saat ditanya apakah perbincangan semeja itu membahas Pilpres, Herzaki hanya menjawab bahwa kebersamaan yang terjadi pada elit Demokrat, PKS dan Nasdem bisa terjaga, menyalakan dan mewujudkan asa perubahan dan perbaikan di negeri ini, pungkas Herzaki. Perpisahan Anies. Supir Jaklingko berkata, "Kami lebih dihargai." Salah seorang perwakilan supir Jaklingko menyampaikan kesan dan pesannya dalam acara Terima Kasih Jakarta yang dibuat untuk melepas gubernur dan wakil gubernur hari ini. Seorang supir Jaklingko, Rahmat Haryanto, mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih mewakili para petugas di lingkungannya kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Saya Rahmat Haryanto, saya mau berterima kasih kepada panitia karena sudah berikan kesempatan kepada saya, katanya saat berbicara di depan Anies Baswedan. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Anies karena selama kepemimpinan beliau mewakili teman-teman, kesejahteraan kami semakin meningkat. Kami dapatkan gaji bulanan serta dengan pegawai lain, setara dengan pegawai lain. Tambahnya, dirinya merasa naik kelas usai menjadi karyawan Jaklingko, program dari Anies Baswedan dan bisa membantu masyarakat. Kami juga naik kelas karena kami bisa membantu kehadiran ibu-ibu ke pasar, anak-anak kecil ke sekolah karena masuk ke gang-gang kecil, ungkapnya. Saya berterima kasih kepada gubernur karena membuat supir angkot merasa dihargai. Saya harap Jaklingko berkelanjutan dan kami tetap eksis, tandasnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengawali sambutannya dengan menyanyikan 2 lagu kebangsaan. 2 lagu tersebut ialah Berkibarlah Benderaku dan Maju Tak Gentar, dengan diikuti masyarakat yang berada di Balai Kota DKI Jakarta. Dari tadi kita sudah dengan sambutan, mari kita nyanyi terlebih dahulu, ikuti saya, kata Anies sambil memimpin nyanyi lagu Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah Benderaku. Mulai Anies bernyanyi. Setelah usai menyanyikan lagu tersebut, Anies kembali mengajak masyarakat bernyanyi. Kali ini lagu Maju Tak Gentar yang dinyanyikannya, yang menggambarkan kita semua maju tak gentar membela yang benar, ucapnya.